Unjuk rasa buruh di depan gedung DPR MPR RI Jakarta diwarnai kericuhan. Masa aksi mencoba merangsek masuk dan mencabut kawat berduri. Gesekan antara pendemo dan aparat tak terhindarkan. 5 peserta aksi ditangkap polisi. Dalam aksinya, buruh menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, menolak liberalisasi pertanian hingga menolak masa kampanye pemilu 75 hari. Faktanya, materi Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law ini tetap menggunakan konsep yang lama. Dengan demikian, isinya merugikan buruh dan kami memprediksi akan kejar tayang kembali. Kami menolak pembahasan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. 10.000 buruh harian yang tergabung dalam Partai Buruh menggelar aksi di depan gedung DPR MPR Republik Indonesia. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Aksi demo buruh yang berujung ricuh di depan gedung DPR MPR menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga akan bahas Menteri baru Presiden Jokowi yang silih berganti berangkat dari pelantikan 2 menteri baru di Kabinet Indonesia Maju. Saya Abraham Silaban dan Anda menyaksikan iNews Prime. Pemirsa, kebakaran melanda 2 toko di Jalan Raya Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan. Diduga akibat pembeli yang tidak sengaja menumpahkan thinner yang menyambar puntung rokok. Sementara di Sunter, Jakarta Utara, belasan rumah terbakar gara-gara warga mengisi bensin sambil merokok. Kobaran api yang melanda toko cat dan toko elektronik di Jalan Raya Fatmawati, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta membuat warga sekitarnya panik. Menurut warga sekitar, kebakaran ini dipicu akibat adanya pembeli di pabrik cat yang tidak sengaja menumpahkan dan diduga menyambar percikan api dari puntung rokok. Sementara itu di Sunter, Jakarta Utara, belasan rumah ludes terbakar dan mengakibatkan penghuninya menderita luka bakar. Kebakaran ini diduga akibat warga yang mengisi bensin eceran sambil merokok. Kobaran api dengan cepat membakar belasan rumah warga di kawasan Sunter, Muara, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Rabu dini hari. Api berhasil dipadamkan setelah 13 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Pemirsa, longsor di Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat memutus akses penghubung antara Desa Sugimukti dan Desa Alam Endah. Petugas mengerahkan alat-alat berat untuk menyingkirkan material longsor. Material longsor di Ciwidey menutupi badan jalan penghubung antara Desa Sugimukti dan Desa Alam Endah di Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dengan eskavator, petugas gabungan BPBD, TNI Polri berusaha keras menyingkirkan bebatuan besar yang menutupi jalan dan saluran anak Sungai Ciwidey. Akibat tertutupnya aliran Sungai Ciwidey, air meluap hingga ke jalan penghubung 2 desa dan menghambat arus lalu lintas. Kejadian banjir ini dampak dari intensitas curah hujan yang cukup tinggi untuk di wilayah atas ya, sehingga ini berdampak pada terjadinya longsor di Alam Endah, Desa Alam Endah ini maksudnya, sehingga material longsoran tersebut menutupi anak Sungai Ciwidey. Gitu. Longsor di Ciwidey terjadi setelah hujan mengguyur wilayah Kabupaten Bandung sejak Selasa sore hingga Rabu pagi dan menyebabkan salah satu tebing di wilayah Ciwidey longsor.
Pemirsa, diduga mabuk saat berkendara, 2 sepeda motor bertabrakan di Kendari, Sulawesi Tenggara. Akibatnya 1 orang tewas, 3 lainnya kritis. Kejadian tabrakan. 2 sepeda motor bertabrakan di gerbang batas kota antara kota Kendari dan Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara Selasa malam. 1 orang tewas bersimbah darah dan 3 lainnya luka-luka. 2 diantaranya dalam kondisi kritis. Menurut saksi, kecelakaan terjadi di perempatan lampu merah. Salah satu sepeda motor yang melintas tiba-tiba ditabrak oleh sepeda motor lain yang menerobos lampu merah. Renaldi, kita cek ketika di rumah sakit, memang ada 4 orang. 1 kita sayangkan sudah meninggal dunia. Ternyata ini merupakan orang yang membonceng saudara Renaldi atas nama Zulfan Dalaman. Yang jelas terjadi benturan di sini dan lawannya jenis motor Honda Sony itu masih juga ada di rumah sakit. Seluruh korban dibawa ke rumah sakit Bahtera Bas Kendari. Menurut keterangan tim medis, dari mulut kedua pengendara motor yang masih kritis tercium aroma minuman keras. Diduga keduanya berkendara dalam kondisi mabuk. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polresta Kendari. Sebuah mikrobus yang melaju dengan kecepatan tinggi hilang kendali hingga terbalik saat mencoba mendahului kendaraan lain di depannya. Akibat kecelakaan, sejumlah penumpang mengalami luka. Sebuah mikrobus berpenumpang terbalik di Jalan Sumsei Dadap, Asahan, Sumatera Utara pada Selasa sore. Mikrobus ini melaju dari arah Kisaran menuju Rantau Prapat. Kecelakaan bermula saat sopir pengganti yang diduga memacu kecepatan tinggi mencoba mendahului kendaraan di depannya. Sopir kemudian hilang kendali hingga mikrobus terbalik. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi para penumpang dan bus, serta melakukan olah kejadian tempat perkara. 3 dari 5 penumpang, termasuk sopir, mengalami luka ringan. Dari hasil pemeriksaan, sopir mikrobus tidak memiliki surat izin mengemudi. Yang dikendarai oleh Bapak Kristoni Asibuan, yaitu supir 2, tidak memiliki SIM, ingin mendahului kendaraan di depannya, kemudian hilang kendali, dan akhirnya masuk ke badan jalan, akhirnya terjadi kecelakaan. Kasus kecelakaan kini ditangani pihak unit Laka Lantas Polres Asahan, sedangkan sopir masih dalam pemeriksaan petugas. Korlantas Polri mengimbau agar pengendara sepeda motor tidak menggunakan sendal jepit. Namun publik mempertanyakan apakah imbauan tersebut akan berujung pada sanksi tilang. Imbauan pemotor untuk tidak memakai sandal jepit saat berkendara riuh menjadi perbincangan publik. Korlantas Polri menilai pengendara motor yang menggunakan sandal jepit berpotensi meningkatkan fatalitas akibat terjadi hal yang tidak diinginkan. Maka polisi akan menilang orang yang pakai sandal? Ya tidak, kita tidak akan menilang, tapi sifatnya ini himbauan. Supaya sebaiknya warga masyarakat menggunakan sepatu ketika menaiki, mengendarai sepeda motor. Publik pun riuh mempertanyakan wacana tilang bagi pengendara sepeda motor yang menggunakan sandal jepit. Pasalnya, menggunakan sandal jepit saat berkendara bukan merupakan larangan dan pelanggaran lalu lintas. Korlantas juga meminta kepada masyarakat kebiasaan memakai sandal jepit saat berkendara harus mulai ditinggalkan, karena sandal jepit tidak melindungi bagian kaki. Lalu seberapa pentingkah imbauan tidak menggunakan sandal jepit saat mengendarai sepeda motor? Sudah bergabung bersama kami Budianto, pengamat keamanan transportasi. Assalamualaikum, selamat malam Pak Budianto. Assalamualaikum. Ya, Pak Budianto, dengan terungkapnya imbauan ini nampaknya ibu-ibu resah. Kalau mereka jarak rumah hanya sekitar 20 meter, kemudian mereka mau beli cabai, dalam tanda kutip diimbau untuk pakai sepatu. Bagaimana menjelaskan kepada publik bahwa ini adalah imbauan yang paling efektif untuk mengantisipasi kecelakaan? Saya kira imbauan tersebut cukup bagus ya. Karena ini konteksnya adalah pertimbangan yang berkaitan masalah keselamatan pada saat berkendara ini. Karena pada saat kita berkendara menggunakan sandal jepit, itu tidak bisa memberikan suatu perlindungan secara maksimal.
Karena pada saat kita mengendarai sepeda motor itu kan kita akan bersentuhan pertama dengan aspal, mungkin juga dengan situasi mesin yang panas, termasuk juga mungkin ada percikan dan sebagainya. Sehingga kalau kita menggunakan sendal, saya kira tidak mampu memberikan suatu keselamatan yang maksimal, sehingga bisa berisiko pada fatalitas laka lantas. Sehingga sudah melalui Bapak yang mau beli rokok ke warung, anak muda yang mau beli pulsa di counter, meskipun dianggap dekat begitu, dalam tanda kutip memang diwajibkan untuk pakai sepatu gitu. Itu kan kalau kita dilihat dari aspek masalah pertimbangan dan masalah aspek keamanan dan keselamatan gitu. Ya tentunya masing-masing bisa menilai lah pada saat mengemudikan kendaraan bermotor dengan menggunakan sendal jepit itu memang berisiko kepada masalah-masalah fatalitas laka lantas ini. Sehingga masing-masing saya kira bisa mempertimbangkan seandainya mungkin akan menggunakan kendaraan bermotor, baik itu dengan jarak dekat maupun dengan jarak jauh. Tapi yang jelas semua pertimbangan adalah masalah-masalah keselamatan berkendara. Tapi kan sudah terjawab sebetulnya bahwa ini tidak mendapatkan sanksi tilang, sifatnya hanya imbauan. Kalau imbauan artinya tidak kuat dong, artinya bagaimana semangat ini bisa dibumikan bagi seluruh pengendara sepeda motor? Sebenarnya kita jangan berorientasi kepada masalah pelanggaran tersebut ditilang atau tidak, tapi kita harus berorientasi kepada masalah-masalah keselamatan yang akan menimpa pada diri kita sendiri gitu. Jangan berbicara masalah ditilang dan tidak. Gitu. Kalau kita berbicara masalah penegakan hukum, kan ada yang bersifat represif justice dengan tilang maupun yang bersifat represif non justice dengan teguran gitu. Tadi sudah ditegaskan juga bahwa tidak akan dilakukan suatu penilangan. Itu kan kegiatan tindakan diskresi kepolisian. Tapi kita harus berpikir itu semua adalah orientasi kita adalah berkaitan masalah keselamatan. Karena kalau kita lihat daripada data kecelakaan itu 60% lebih itu melibatkan sepeda motor, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Ya, itu menjadi perhatian penting. Nampaknya budaya berdisiplin berkendara itu harus dimulai sejak dini dan dimulai dari hal-hal kecil. Terima kasih atas waktu Anda bergabung bersama kami, Pak Budianto, pemerhati transportasi. Dan pemirsa, kita ke informasi lainnya. Seorang pria yang mengacungkan pistol saat keributan di sebuah kafe di Jakarta menyerahkan diri ke polisi bersama dengan seorang temannya. Aksi koboi tersebut viral di media sosial. Seorang pria di sebuah kafe di Jakarta Selatan ini tertangkap kamera pengawas saat menodongkan pistol kepada orang lain. Aksi pria ini viral di media sosial. Polisi pun bergerak cepat merespon kejadian ini. Hasilnya seorang pria berinisial AAR ditangkap di Kemang tak lama setelah kejadian yang diketahui menganiaya seorang pria berinisial AA. Sementara penodong pistol jenis airsoft gun yang mengaku perwira polisi menyerahkan diri ke Polres Metro Jakarta Selatan. Perlu kami tegaskan di sini, sempat beredar bahwa IR mengaku sebagai anggota Polri dengan pangkat Kombes. Kami jelaskan bahwa itu tidak benar, bahwa yang bersangkutan bukan anggota Polri dan bukan berpangkat Kombes. Jadi yang bersangkutan memang orang sipil, tapi dikenal ataupun teman-temannya di situ memanggil yang bersangkutan dengan nama Kombes S. Para pelaku sudah ditahan polisi dan alat bukti yang mereka gunakan dalam keributan disita polisi. Atas perbuatannya pelaku AAR dijerat dengan pasal 251 KUHP tentang pemukulan dan pelaku IR dijerat Undang-Undang Darurat tentang kepemilikan senjata tanpa izin dengan ancaman 20 tahun penjara. Truk kontainer bermuatan semen terbakar di jalan tol Jakarta Outer Ring Road. Beruntung sopirnya selamat. Sementara di Lebak, Banten, truk sembako berdiri tegak lantaran tak kuat menanjak. Selengkapnya kami rangkum dalam berita pilihan. Sebuah truk kontainer bermuatan semen ini terbakar di kilometer 53.600 tol Jor saat melaju dari arah Cakung menuju Tanjung Priok, Jakarta. Api diduga berasal dari truk kontainer yang mengalami pecah ban dan velg yang menyentuh aspal sehingga menimbulkan percikan api.
Api berhasil dipadamkan usai 2 unit pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Akibat jalanan tanjakan rusak, sebuah truk bermuatan sembako di Lebak, Banten akhirnya mogok di tengah jalan. Akibat kelebihan beban, posisi truk sempat berdiri tegak hingga isi truk tumpah ke jalan, termasuk minyak goreng curah yang berceceran, membuat jalanan aspal menjadi licin. Banyak pengendara terpaksa berjalan kaki karena khawatir sepeda motor mereka tergelincir. Ada pula yang terpaksa memutar arah. Warga berharap agar pemerintah memperbaiki jalan tersebut agar kecelakaan tidak kembali terjadi. Kabupaten Pandeglang, beginilah Pak Jokowi, saking mau-maunya masyarakat kami mau menginjak jalan aspal. Tolong pertanggungjawabannya Pak Jokowi, jangan cuma di atas meja. Kesal karena sudah 40 tahun lebih jalan desa tidak dibangun, warga desa Kutamekar, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang, Banten memohon kepada Presiden Jokowi untuk membangun jalan di desa mereka. Sudah banyak warga sakit bahkan kehilangan nyawa hanya karena tidak sampai ke puskesmas. Warga menilai para pemimpin daerah mereka hanya melakukan pencitraan dan hanya memberikan janji-janji politik saja. Video permohonan bantuan ke Presiden Jokowi akhirnya viral di media sosial. Pemilik video memohon maaf kepada Presiden jika unggahan videonya berdampak negatif. Warga Kelurahan Jatikarya, Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat berunjuk rasa di gerbang tol Jatikarya 2. Mereka membebaskan pembayaran tiket gerbang tol Cimanggis-Cibitung tol kepada sejumlah pengendara yang lewat. Aksi nekat ini dilakukan karena mereka mengaku tidak mendapatkan ganti rugi pembebasan lahan. Mereka pun mengaku sudah memenangkan peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Aksi ini tidak berlangsung lama karena dibubarkan polisi.